amal. Tidak mungkin kami bunuh paus yang satu saat sampai cucu, anak cucu semua itu akan makan. Tidak mungkin kami habiskan sekarang. Dan itu benar. Oke, salam jumpa kembali masyarakat Timur Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Ya, kembali lagi berjumpa bersama saya Pius Klobor dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya bersama dengan Dr. Agustinus Gregorius Raja Dasion. Ya, jadi pertengahan April lalu Pak Agusti ini baru saja meraih gelar doktor sosiologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Profesi apa Pak dosen ya? Semoga ke depan makin sukses. Terima kasih. Ya, namun yang menariknya di sini adalah judul disertasinya yang yakni merebut paus di Laut Sawu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan menggali banyak informasi terkait dengan disertasi tersebut. Sebab salah satu tradisi yang mungkin kalau masyarakat NTT sudah banyak tahu adalah penangkapan ikan paus di Desa Lamlera, Kabupaten Lembata yang dilakukan secara tradisional. Meskipun demikian dan juga menjadi salah satu destinasi wisata di Lembata atau NTT, ini juga menjadi kegiatan ini juga menjadi pro kontra atau kontroversi di kalangan luas ya, termasuk global. Nah, namun kali ini kita tidak bermaksud untuk berdebat atau memperdebatkan persoalan kontroversi ini, tapi kita akan menggali apa latar belakang atau motivasi Pak Gusti mengambil judul disertasi tersebut dan sebenarnya apa tujuannya di balik disertasi itu. Begitu ya Pak Gusti? Benar. Pak dosen ya. Jadi mungkin sebelumnya kita lanjut ke beberapa pertanyaan inti Pak. Mungkin Pak Gusti mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian apa sekarang aktivitasnya di mengajar di mana atau apa yang dilakukan di Kota Kupang sekarang. Oke. Terima kasih Reupius. Jadi saya memang secara ofisial meraih gelar doktor itu Januari tanggal 15 ketika saya diberi waktu untuk event, saya punya disertasi sidang tertutup. Nah, kemarin pas sidang terbuka adalah diperkenalkan seremoni dari UGM untuk khalayak umum. Nah, jadi saya ini orang Lamlera, memang bapak dan mama orang Lamlera, dulu SD di Lamlera dan pindah ke Boto bersama Reupius, kita SD sama-sama. Saya masih ingat waktu itu kita sampai kelas 6 dan cuma laki-laki berdua. Laki berdua saja. Benar. Setelah itu sempat ke SMP di Hokeng, Santisima, seminari Hokeng, sempat mau ikut jalan Tuhan, tapi pada akhirnya pindah, sempat S1 di Filsafat Teologi Kentungan, Weda Bakti Kentungan Sanata Dharma. 2010 saya punya S2 di bidang sosiologi di UGM dan 2016 kembali ambil S3 di UGM. Aktivitas sebenarnya fokus saya selama ini lebih pada riset. Saya riset dan menulis. Walaupun ditawarkan juga beberapa kampus seperti Undana dan juga Unika saya mengajar sosiologi. Tapi sekarang pada akhirnya saya berpikir dengan beberapa tulisan riset dan mengangkat ya masyarakat lokal, suara-suara yang mungkin terpinggirkan menjadi saya punya passion dan saya punya cita-cita untuk bisa ke depannya seperti apa. Begitu Reu, perkenalan singkat Reu. Boleh tahu tuh Reu, buku apa saja yang sudah ditulis itu? Buku sebenarnya lebih banyak book chapter, tetapi jurnal-jurnal itu fokus saya karena secara akademik itu beberapa jurnal seperti jurnal internasional, jurnal dari Undip, teman-teman jurnal dari International Journal of Religion and Social, saya menulis di situ. Fokus saya satu, bahwa apa yang selama ini disuarakan yang mungkin tidak didengarkan oleh pemerintah dalam ranah publik yang lebih luas, itu yang mulai saya gali. Beberapa tulisan saya di opini misalnya di Pos Kupang, Victory News, bahkan sekarang sudah di media Indonesia. Saya fokus untuk menjelaskan bahwa yang lokal itu paling kurang yang selalu dianggap kontradiksi dengan yang global itu harus mulai dihilangkan. Karena lokal itu pun paling kurang dia punya masa depan yang besar untuk menentukan bangsa dan juga yang global. Termasuk juga dikeluarkan melalui merebut paus di Laut Sawu ini, Reo. Benar, Reo.
Jadi disertasi saya itu pada akhirnya bukan membenturkan soal konservasi global atau konservasi lokal, tetapi membuka kembali diskusi tentang konservasi lokal yang harus diambil atau dirujuk supaya dalam pelaksanaan konservasi global tidak dianggap bahwa konservasi lokal itu mengganggu konservasi global. Iya. Ya. Itu sebenarnya berapa halaman deh bikin tulisan dan berapa lama itu menyelesaikan karya itu? Tulisan ini kan, selain tulisan disertasi, saya dapat hibah 2 kali dari UGM untuk menjelaskan soal lembata khususnya. Satu saya fokus di Damelera, satu saya fokus di Ilape waktu itu dengan tradisi Madu. Fokus saya satu, yakni ketika menjelaskan itu orang sudah mulai kenal, orang sudah mulai tahu dulu yang orang tidak pernah. Damelera mungkin orang kenal, tapi beberapa daerah lain yang sebenarnya tradisinya pun unik dan juga punya nilai atau value yang besar untuk konservasi global itu jarang digaungkan. Saya bekerja mungkin karena sambil riset pasca 1 tahun teori, 1 tahun meneliti dan 1 tahunan lah selesaikan disertasi itu. Ya, more or less itu. 8 bulanan mungkin selesaikan. Dan memang kalau mungkin bisa juga dijelaskan disertasi merebut paus di Laut Sawu ini itu sebenarnya apa saja yang mungkin dibahas dalam, terus apa yang mungkin paling unik dari isi tersebut? Oke. Disertasi saya ini kan sedikit membuka rahasia bahwa judulnya itu saya tentukan ketika pertama sampai akhir tidak pernah ditolak. Profesor promotor saya merasa bahwa diksi merebut itu menjadi diksi menjelaskan keseluruhan studi saya. Ya. Studi ini kan dilatar belakangi oleh hal yang sebenarnya selama ini apa yang saya pikirkan untuk terus saya gaungkan. Yang pertama soal adanya gap pengetahuan antara konservasi yang global dan juga lokal. Ketika wacana tentang konservasi di Laut Sawu, orang selalu berpikir soal yang mau konservasi adalah paus itu sendiri. Betul. Dan juga ekosistem di dalamnya, tanpa berpikir soal masyarakat lokal yang sudah dari dulu menjelaskan hidup dengan cara tradisional dan cara menangkap yang begitu tanda kutip sangat care dengan ekosistem laut. Ketika saya wawancara ada kalimat yang begitu menarik dari masyarakat Damelera. Begini, Ama, tidak mungkin kami bunuh paus yang satu saat samping cucu, anak cucu semua itu akan makan. Tidak mungkin kami habiskan sekarang. Dan itu benar. Pertanyaan besar itu kenapa beberapa NGO, lembaga yang benar-benar fokus untuk paus ini, kenapa tidak buru atau menghentikan negara-negara Jepang, Norwegia yang begitu satu kali membunuh paus saya sampai ratusan ribu. Sedangkan orang Damelera yang hanya 5 dan 6 1 tahun itu dipersoalkan. Betul. Terus yang kedua, logika soal konservasi ini kan masyarakat lokal hanya bicara soal dapat ikan, bisa barter dengan reu mereka dari gunung, dari Boto, Puor. Nah, itu cukup, reu. Logikanya mereka kalau konservasi untuk pariwisata. Dan reu tahu, pariwisata kan produk kapital, reu. Produk kapital. Dan itu yang diuntungkan adalah para pebisnis, mereka yang punya modal. Betul. Dari dulu teori tentang trickle down effect bahwa ketika pariwisata muncul dan masyarakat lokal itu ekonominya naik, itu sulit dijelaskan untuk NTT. Hal yang menarik ketika saya meneliti, orang Damelera itu bilang kalau hanya mau dapat untung, lah mendingan kami cari ikan-ikan kecil, Iya. Di Johnson beli apa namanya? Dulu FAO pernah kasih sumbangan kapal perahu dengan mesin, tapi ditolak, Nah, karena orang Damelera berpikir ini adalah bukan soal tradisi, tapi paus ini kan bukan hanya kepentingan ekonomi, Ini ada kepentingan teologis, kayak tentang Kanato, Inaleva tuh, bahwa ibu tuh mereka punya laut, jadi mereka ke sana ambil
kiriman dari leluhur, gitu kan. Sehingga tidak bisa tergantikan dan hanya dibaca dalam konsep ekonomi. Gitu. Ya. Itu yang latar belakang. Sehingga pada akhirnya secara keseluruhan di disertasi saya jelaskan dengan baik bahwa pemerintah dengan dia punya aparatus termasuk lembaga-lembaga itu terlalu memaksakan konsep konservasi terhadap masyarakat Lamelera. Masyarakat Lamelera itu kan punya sistem konservasi yang dulu hingga sekarang dilakukan. Mei kemarin kan tanggal 1 Mei itu baru pembukaan Mimi Calepa kan. Orang baru mulai untuk masuk untuk berburu paus. Jadi secara tradisional itu mereka sudah preserve, mereka sudah punya cara sendiri untuk menjaga paus. 6 bulan dan setelah itu berhenti kan. Mereka hanya baleo, tunggu kalau paus muncul itu baleo. Jadi keseluruhan studi saya ini, jadi pada akhirnya saya bangun satu teori atau kerangka baru bicara soal konservasi global dan lokal itu yang selalu dibenturkan. Itu pada titik tertentu kita ambil sebagai yang sangat sering berkontestasi, sekaligus mereka itu punya relasional. Tidak bisa mengatakan bahwa konsep konservasi global itu bertolak belakang dengan lokal. Hingga sekarang yang dibuat adalah begitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi concern saya. Dan kata atau diksi merebut itu sendiri, bahwa adanya kontestasi, ada perebutan antara negara juga masyarakat lokal soal paus yang ada di Laut Sawu ini sampai sekarang. Reu tahu yang paling terakhir adalah sudah ada wacana soal whale watching, Reu. Jadi mereka minta masyarakat Lamelera tidak usah lagi berburu paus, tetapi pura-pura menikam paus dan para wisatawan nonton. Nah, itu kan hal gila, Reu. Iya. Masyarakat Lamelera. Sementara itu juga menjadi sumber kehidupan di sana tentunya ya. Benar, Reu. Jadi saya jelaskan tadi bahwa sumber kehidupan sih masalahnya masyarakat Lamelera akan hidup dengan ikan kecil, Reu. Tetapi ini kan terkait dengan tradisi terkait dengan kosmologi, teologis, bahkan sampai pada filosofis, Reu. Mereka percaya soal paus. Paus kan mereka tidak sebut paus, Reu. Orang Lamelera kan kalau sudah di laut mereka sebut Sora Tarebala. Sora itu kerbau bertanduk gading kan, Reu. Kalau tidak raja. Nah, orang tidak sebut lagi dia itu yang ekonomik, tetapi sangat filosofis, Reu. Bahkan teologis, Reu. Lalu kemudian kalau kita kembali soal proses penelitian tadi, Reu, ini menyusun ini tadi Reu bilang 8 bulan lebih ya. Nah itu apa saja yang mungkin ditemukan di lapangan selain yang mungkin sudah Reu sampaikan tadi, tapi yang mungkin hambatan-hambatan yang mungkin sudah Reu mungkin meskipun pulang ke kampung sendiri ya untuk melakukan penelitian, tapi hambatan yang mungkin masih ditemukan di sana terkait dengan proses dalam merampungkan disertasi ini seperti apa, Reu? Reu, yang masalah yang paling pertama, hambatan yang paling besar adalah saya memang insider orang Lamelera, Reu. Walaupun saya tidak pernah ikut melaut, pernah ikut hanya untuk nonton-nonton, tapi aktivitas melaut ya tidak pernah, karena memang begitu riskan, Reu. Terus hambatan yang terbesar waktu itu adalah sejak WWF waktu itu sedikit bermasalah dengan kampung Lamelera. Wacana konservasi itu sampai pada ada dibuat sumpah adat, Reu. Itu bicara soal konservasi itu tidak boleh lagi di Lamelera. 2016 saya masuk, 2017 dan 18 mulai meneliti, itu kan sebenarnya banyak yang tanda kutip tidak mau bicara lagi karena berhubungan dengan sumpah adat. Bahkan waktu itu realitas kampung ketika wacana konservasi itu kan sampai bentrok, Reu. Masyarakat saling curiga satu dengan lain, bahwa mereka ini yang mendukung konservasi. Tapi pada akhirnya saya menjelaskan dengan baik bapak yang saya ajak diskusi bahwa ini kepentingan akademik. Yang mereka takutkan adalah saya mengambil data memberi ke pemerintah. Tapi kenapa saya berani sungguh-sungguh bekerja, Reu, untuk studi ini pada akhirnya diminta untuk ujian terbuka. Saya mau tunjukkan kepada masyarakat Lamelera juga, teman-teman, bahwa yang mereka pikirkan itu bahwa saya sendiri ada sebagai emansipatoris akademik,
bersama masyarakat Lamalera ambil poin ini, dan kita punya posisi yang tanda kutip begitu kuat untuk melawan berbagai wacana soal konservasi. Itu sebenarnya tantangan terbesar. Tantangan lain itu tidak, sebenarnya studi ini ongoing. Saya pernah menulis beberapa tahun lalu sebelum S3 bicara soal tradisi ini, sehingga ini menjadi hal menarik ketika wacana konservasi begitu kontroversi di Lamalera. Saya merasa bahwa inilah saatnya sebagai akademik, kami mungkin mereka yang di laut, mereka yang nelayan punya kontribusi untuk cari ikan, tapi mungkin kita yang di luar, kontribusi kita adalah begini, paling kurang kita menjelaskan bahwa posisi masyarakat kita itu tidak sedang berusaha untuk menghancurkan laut, itu sebenarnya. Betul. Nah, kemudian gini, tim penguji ini kan tentunya orang-orang dari luar ya. Nah, mungkin sebelumnya itu mereka juga sudah baca, dan pasti mereka di benak mereka pasti banyak pertanyaan yang kemudian mereka ajukan gitu, Nah, benar. Kira-kira dalam proses pengujian itu pertanyaan seperti apa yang mereka lontarkan, dan kemudian bagaimana meyakinkan bahwa hal ini nih tidak melanggar ekosistem atau tidak melakukan perusakan dan lain-lain gitu. Benar. Jadi ujian waktu itu yang sedikit lebih seru adalah ketika ujian tertutup, ketika saya defend dengan benar, dengan baik bagaimana studi saya. Jadi ada promotor saya yang mengikuti siaran dan juga laporan dari BBC bicara soal Lamalera. Sehingga ketika saya sodorkan saya punya disertasi, dia langsung tangkap bahwa dia yang jadi promotor. Tetapi teman-teman lain, penguji-penguji lain kan seperti baru untuk menjelaskan itu, dan mereka merasa bahwa jangan-jangan karena kamu orang Lamalera mencari cara akademik mempertahankan bahwa Lamalera harus diakui untuk menjalankan tradisi mereka. Pertanyaan itu yang sebenarnya paling sulit bagi saya. Dan saya meyakini bagaimana saya harus menjelaskan berbagai ritus, langkah-langkah bagaimana secara tradisional bahwa berburu paus, cara menangkap paus itu bukan soal praktik ekonomi, tetapi keseluruhan hidup masyarakat Lamalera, dan bahkan keseluruhan hidup sosial masyarakat yang tidak hanya untuk masyarakat Lamalera, tetapi ada hubungan sosial dengan masyarakat di samping, seperti masyarakat pegunungan dan juga pesisir lainnya. Waktu itu saya jelaskan dengan baik bahwa konsep konservasi tidak hanya merujuk pada konservasi besar, bahwa orang harus membatasi seluruh sistem, seluruh cara penangkapan, dan tidak boleh mengganggu laut. Tapi konsep konservasi masyarakat Lamalera misalnya membangun upaya untuk melakukan mengolah sumber daya alam di laut dengan begitu hati-hati, dan juga begitu dengan cara tradisional yang tidak akan merusak paus itu sendiri dan juga ekosistem yang ada di laut. Saya mengambil beberapa teori sebenarnya, teori yang saya sandingkan waktu itu. Saya bahkan sedikit kontra dengan negara, beberapa teori yang di ilmu kritis, pada akhirnya diterima dengan baik soal bagaimana hubungan antara yang lokal dan global itu pada satu sisi tidak boleh lagi tanda kutip dibenturkan begitu kuat, karena kalau dibenturkan terus dia akan menegasikan satu dengan yang lain. Betul. Dan pada akhirnya mereka semua menerima itu penjelasan itu menerima dengan baik, dan bahkan ketika selesaikan saya diberi apresiasi dengan mendapat nilai terbaik terbaik. Sehingga ketika saya diminta bahwa Mas Gusti harus ujian terbuka karena disertasi begitu menarik dan kita mau, saya diperkenalkan oleh UGM, dan saya begitu bahagia untuk mendaftar menjadi angkatan saya yang pertama untuk ujian terbuka kan, jadi saya merasa bahwa membawa nama NTT juga Lamalera dengan disertasi seperti ini dan studi seperti ini, bagi saya hal yang paling kurang sumbangan saya untuk Levo gitu, Dan sangat luar biasa tentunya nih, Reo. Terima kasih, Reo. Memang ini kerja yang cukup tanda kutip kerja gila, tetapi pada akhirnya menjadi
hal yang begitu puas, Reu. Betul. Benar. Kemudian kembali ke apa namanya isi disertasi tadi, Reu. Kira-kira pesan apa sih yang mungkin Reu mau sampaikan atau ingin sampaikan keluar gitu, terutama mungkin warga-warga lokal atau secara lebih luas Lembata dan juga atau mungkin kepada negara gitu. Iya. Jadi mungkin disertasi saya ini kan merujuk dalam gaya akademis sedikit lebih platonis, itu kan bahwa upaya saya adalah membeberkan semua realitas, relasi-relasi kuasa dalam konsep atau diskursus konservasi seperti apa, sehingga orang mulai baca, oh yang digaungkan itu apakah benar-benar sangat moral untuk membantu masyarakat Lamlera. Jangan-jangan sekarang Reu lihat bahwa konsep pariwisata itu sudah mulai menggantikan konsep konservasi. Dan pada akhirnya orang lihat bahwa ternyata jangan-jangan ada pesan sendiri soal konservasi itu. Nah, wacana konservasi ini kan pada akhirnya lihat saja di Lamlera sekarang. Konservasi ini kan sudah mulai, ketika orang mulai bentrok atau kontroversi soal konservasi, nah, pariwisata mulai muncul. Saya takutnya adalah wacana pariwisata itu menjadi bagian besar dari konsep konservasi ini, Reu. Nah, pesan saya satu, Reu, untuk ya tidak usah besar-besar sampai pada negara dalam arti aparatusnya yang di provinsi, Reu. Provinsi kan selalu berpikir sekarang beberapa agenda mereka, 2 tahun lalu juga saya lihat di beberapa media sudah mulai bicara soal whale watching, Reu. Jadi bagaimana whale hunting itu tidak lagi tidak diganti dengan whale watching. Ini menjadi krusial, jadi bahaya. Masyarakat Lamlera bisa saling bunuh tanda kutip, bisa saling cecar gara-gara wacana begini jelek mereka. Mereka punya pesan cuma satu, dan apa yang saya ingin saya gaungkan itu satu, bahwa ketika membangun satu buah wacana, program misalnya konservasi, biarkanlah yang kecil-kecil ini, suara-suara ini, biarkanlah mereka naik dan kita lihat dulu. Jangan membangun sebuah wacana yang seakan-akan wacana mereka atau masyarakat lokal ini tidak tahu apa-apa. Secara konsep mungkin yang global itu lebih jelas, Reu. Tapi secara praktis hidup mereka setiap hari dengan itu, Reu, paling kurang mereka tahu cara bagaimana dan cara memelihara, bahkan cara hidup mereka supaya anak cucu mereka juga tidak kelaparan. Dan itu sebenarnya, Reu. Dan ini juga tentunya menjadi harapan terbesar dari Reu melalui disertasi ini untuk masyarakat, terutama masyarakat lokal di sana ya. Benar, Reu. Pasca disertasi kan saya sementara menulis beberapa artikel, Reu, juga ada kolaborasi dengan ada satu dokter juga dari Norway. Kami mulai menjelaskan kembali soal bagaimana berburu paus ini dalam kacamata antropologis yang lebih kosmologis dan lebih filosofis, Reu. Karena selama ini kan orang selalu berpikir bahwa berburu paus itu hanya lebih pada kepentingan ekonomi, Reu. Itu menjadi problem besar, Reu. Tapi perlu juga kan, Reu, misalnya pemerintah, khususnya provinsi atau Pemda Lembata sendiri melakukan secara gencar besar-besaran memperkenalkan Lamlera keluar sebagai destinasi wisata perburuan paus. Sebenarnya menurut Reu, apakah memang sudah pas seperti itu atau memang ada hal-hal lain yang mungkin potensi lain yang perlu digali di sana? Pertanyaan ini menjadi menarik, Reu, karena ketika saya menjelaskan dalam ujian, sebelum ada festival Lamlera, sebelum pemerintah, itu Lamlera sudah dikenal duluan, karena beberapa antropolog bahkan sosiolog sudah lebih dulu menjelaskan di jurnal-jurnal internasional soal tradisi berburu paus Lamlera, Reu. Yang cara yang sekarang adalah pemerintah, bagi saya perkenalan sudah cukup untuk perkenalan keluar. Kalau memang mau pariwisata, fokus pada upaya pariwisata di mana membiarkan masyarakat tetap bekerja, tetap hidup seperti apa yang mereka lakukan. Itu. Dan konsep pariwisata ini kan terlalu jomblang untuk kita masyarakat Lembata, Lamlera misalnya. Dari dulu pun mereka mengatakan, ya Lamlera destinasi wisata. Reu lihat sampai sekarang
jalan saja kan sudah seperti itu, Reu. Iya. Jalan lewat Reu bergabung kampung turun Reu. Itu jangankan mobil, Reu, sedikit lagi mungkin kapal cepat bisa lewat, Reu. Iya. Kalau pas hujan, Reu. Tapi ya begitu, Reu. Iya. Infrastruktur ya. Itu sebenarnya, Reu. Harapan pemerintah adalah bagaimana kalau membangun diskursus soal konservasi. Saya menulis di disertasi itu ada 2, Reu. Yang tidak hanya fair, tapi just. Fair ini kan bahwa keadilan prosedural, Reu. Ya, bahwa katakanlah masyarakat bisa buat begini dan begitu. Tetapi just ini kan soal adil yang lebih substantif, Reu. Bahwa biarkanlah masyarakat bisa berburu, tanda kutip, bisa melakukan aktivitas mereka, dan bisa dinilai, bisa dievaluasi. Apakah itu mengganggu ekosistem laut atau tidak? Memblaming atau memberi stigma pertama bahwa masyarakat Damalera itu berburu dan merusak ekosistem laut menjadi hal yang bagi saya secara akademik itu salah pertama, Reu. Kesimpulan yang salah sebelum melihat realitas yang lebih lanjut, Reu. Oke, demikian diskusi kami pada hari ini dengan Pak Gusti Dasion. Semoga berbagai hal yang telah disampaikan menjadi masukan penting bagi kita semua dan terutama warga desa di Damalera dan juga di NTT atau Lembata. Bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan terkait dengan memberikan masukan terkait dengan tema pada hari ini, mungkin bisa menyampaikan melalui kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang ingin atau hendak mengusulkan poin-poin atau topik-topik menarik yang bisa kami atau akan kami bahas ke depannya, bisa juga disampaikan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.